Mm-mm. Jadi dengan bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia justru akan membuat negara wilayah-wilayah Nusantara ini akan menjadi makmur. Yang bangkrut ya cuma yang di daerah Jawa, ya Sumatera, karena nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau Kalimantan mereka masih punya. Kalau yang bagian timur semua Indonesia Timur semua kaya. Yang kere yang bagian barat, makanya pada nggak mau bubar orang Islamnya. Tetapi kalau bubar itu kan baik. Sekarang semua wilayah Islam itu disupport oleh wilayah Kristen. Dan wilayah Kristen itu dimiskinkan menjadi kantong kemiskinan. Ya memang nggak ada cara lain, memang harus bubar. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus agar Indonesia itu bubar. Nah, ya udah pecah sendiri-sendiri lebih bagus, rakyat Pecah lebih bagus. sendiri-sendiri. Administrasinya itu loh Pak. Administrasinya Pak yang Iya, bubar Pak. kan bukan negatif, konotasinya bukan negatif. Bukan Ada Pak. negatif, justru itu bukan bagus Pak. Indonesia bubar itu bagus Pak. Sekali. Ya, itu sih. Terus Enggak, jadi ya sebenarnya ya Pak. Ini. kamu putus-putus tadi. Ya, ya, terus Pak. Ya, saya dengar mungkin ya. Ya. Halo Pak Andi. Ya, ya enggak. Kamu lanjut. Kamu putus-putus tadi. Oh, enggak, saya Pak Andi. Enggak. Ya, ya, tadi saya cuma mau senang ya bicara filosofi sendirian Pak Andi, Pak Kolben, Pak Teddy ini sedikit utopia aja. Sebenarnya ini yang di utopia ini sama seperti kemampuan dia mengatakan Indonesia ekonomi begini, tapi dia cuma kemampuan retorika, tidak melihat sebenarnya. Oleh sebab itu memang saya bilang jujur terbuka, lihat aja realitas sebenarnya. Waktu Iya, terjadi enggak. Makanya kerusuhan, enggak. Tadi kalau Ibu Sri Mulyani mau jujur, dia buka aja buku. iya, Pak, kita pendapatan ini kok begini. Dia harus jujur, dia harus buka. Daripada dia nangis di depan DPR, percuma nangis-nangis. Tunjukin iya, fakta. Accounting itu kan hmm, semua depends on the balancing. The incoming and then the outgoing kan, incoming income, the outgoing expenses kan tahu semua. Dia sebagai Menteri Keuangan kan dia tahu. Ini umpamanya developernya PIK ya, Pantai Indah Kapuk itu developernya begitu hebat itu bangun ya kan, dilihat lagi pembukuan kan, buka lagi pajak iya, yang kamu bayar berapa, pajak yang kamu bayar berapa, kok pajaknya segini masuknya segini, kemana yang lain, oh ke salah satu bintang 4 umpamanya, nah, kan bisa tahu ya kan. Nah, terus si urusan si Harvey Muiz juga, 271 trillion dollars whatever. iya, Sekarang tanya lagi, kamu ini perusahaan kan ada pembukuan, kamu masuknya berapa, pajaknya kamu seharusnya berapa, kok nggak cocok, itu kan gampang lagi. Paling itu kan urusan accounting, accounting ini gampang kan, ada neraca kan, kalau neracanya pemasukannya kecil, income-nya gede, pemasukan kecil kan kita tahu ini masalah, ya kan? Itu salah, itu cuma satu perusahaan ya. Perusahaan yang lain, perusahaan tambang yang lain, perusahaan batu bara, perusahaan tambang kayu segala macam kan bisa dilihat. Jadi dia sebagai Menteri Keuangannya harus bisa lihat dong, lihat neraca neraca pendapatan dan pengeluaran kan bisa tahu. Gak usah percuma nangis-nangis ya. Itu politik semua lah, ya kan? Padahal itu hal yang simple, very simple thing to do. Ya, itu aja sih. Jadi selama Pak itu itu nggak bisa. Pak Andi Hmm. itu, ya, kalau kita jujur ya, baca di dengar para ahli orang-orang yang ada di organisasi tertentu di Indonesia, sebenarnya pengusaha-pengusaha ini cuma kambing hitamkan. Kalau mereka melakukan itu, ya melakukan umpamanya kejahatan keuangan yang pengusaha
Sebenarnya ini, di belakangnya ini, adalah si pejabat-pejabat ini yang menggunakan, ya, saya bilang aja, mereka yang memalaki jadi preman. Ini pejabat ini jadi preman, memalaki si pengusaha ini kasih dana untuk kampanye dia. Sebenarnya kalau mereka jujur, tapi mereka tidak mau menyampaikan itu. Seperti Richard Chalit dari Pertamina itu, orang tahu bahwa dia salah satu yang mendanai calon presiden ini, calon presiden itu. Sehingga tidak bisa karena sudah bersekongkol dengan negara. Itu, tapi itu bagian dari politik yang saya mau katakan bahwa lebih baik kita open system lah, terbuka lah. Sehingga mereka lagi bermain setengah elit atas main jual PDI, Golkar, umpamanya begitu ke PKB. Mereka lagi bermain begitu, bagian daripada politik. Sehingga disinilah rakyat yang selalu dibohongi. Nah, rakyat bawa ke nuansa itu sehingga rakyat berdiskusi tentang itu. Yang mereka dramatisir dari atas. Maka rakyat itu, bagaimana sistemnya mereka masuk ke bidang ranah hukum, bicara KPK, Mahkamah Agung, bicara ini itu permainan kampungan saya bilang. Cuma rakyat ini belum ada yang bergerak. Oleh sebab itu saya bilang di Indonesia harus ada yang dikorbankan, kemudian di Indonesia harus ada satu orang Robin Hood. Tapi apakah itu bisa? Tapi barangkali tidak. Barangkali di Indonesia cuma satu. Secara alami, secara nature-nya itu, naturalnya dia akan pecah sendiri. Dia akan pecah sendiri dengan konteks apa? Kalau Pak Paul analisa saya, masyarakat adat itu. Tinggal masyarakat itu adat yang akan berontak. Seperti Dayak. Cuma Dayak sekarang, Pak, ya dia cuma bermain, saya bilang, saya tidak tahu apakah mereka punya prinsip, punya integritas di dalam berbudaya, beradat atau tidak. Saya takut nanti lagi ini adat-adat ini dikasih uang hilang, Pak. Kan biasa. Karena sumber daya itu bisa dikatakan juga perusak budaya. Sekarang contoh soal deh. Orang Jawa itu perempuan pakai kebaya, pakai sanggul, kepala. Sekarang dirusak dengan budaya Arab. Ya kan? Iya. Semua segala macam. Itu kan dirusak sama dengan budaya Yaman, Arab ini. Arab-Araban. Sama juga orang Dayak bilang, ini tradisi kita, ini dari nenek moyang kita orang Dayak. Jadi jangankan kamu masuk, paksain anak-anak wanita kita, kamu di sekolahan, kamu paksain suruh pakai jilbab. Ya itu kan menghilangkan budaya. Kita lihat sekarang lah, foto-foto ya zaman dulu. Ibu-ibu pakai kebaya, ya kan, pakai sanggul. Sekarang mana ada kamu lihat begituan. Jadi memang ajaran-ajaran Yaman, ajaran Arab ini perusak budaya. Kita Indonesia banyak budaya. Budaya Indonesia itu kalau bisa jangan dirusak. Ya kan? Iya, sering itu retorika kita ya, Pak. Sering saya bilang aja retorika kadang-kadang dialektik kita menyampaikan. Yang sebenarnya benar, kita harus sampaikan yang merusak sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Si Meshab Islam ini. Bukan budaya dari Indonesia sendiri, tapi budaya dari Arab. Itu yang kita ulang-ulang. Sebenarnya itu yang diulang-ulang, Pak. Yang merusak ini, sering saya bilang, budaya kita suku di Indonesia baik loh. Setelah masuk budaya ini, dia merusak sistem. Nah, sekarang sistem itu dia masuk ke lembaga negara. Memang udah rusak, Pak. Kan persoalan di negara kita bukan apa, Pak? Bukan persoalan lain-lain. Persoalan ini, Meshab Islam ini yang sudah merasuk ke dalam satu sistem negara. Dan dia sudah merusak sistem budaya yang ada di kedaerahan. Yang diulaskan Pak Andi. Ada seorang vlog mengatakan, lihat dalam sejarah Republik Indonesia. Dulu tidak ada orang-orang anak-anak sekolah. Dia bilang pakai jilbab. Jagi ini. Sekarang hampir sekolah pendidikan SD, SMP, SMA, Pak. Diharuskan pakai jilbab, tetapi bukan budaya kita. Benar Pak Andi bilang. Yang merusak ini kita harus sampaikan ini terus-menerus. Lihat tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an. Jarang orang pakai jilbab. Sekarang Pak, kemana-mana. Ya persoalan itu bicara kesehatan lain, tapi itu saya bilang, busana itu melambangkan budayanya dia. Nah, budayanya itu udah masuk yang mesap itu, Pak. Nah, ini yang sebenarnya Pak Andi kita kumandangkan terus sama, orang mau jenuh dengar kita ulang-ulang. Agar negara kita tidak rusak.
yang dikatakan mau kemana kita nanti kalau negara kita konflik. Penting saya takut jangan ada genosida, ya, jangan ada mass care, bilang Ya udah kalau Thailand. ya, kalau tadi seperti saya katakan juga berulang-ulang, kalau kita mau jebur ya jebur aja sekalian bukan Republik Indonesia lagi, Islamic State of Indonesia, udah deh. Ya, Ya kan, kita Ayatollahnya si kumandangkan terus Maruf, saja. iya Ayatollahnya Iya. Maruf Amin, presidennya si Anwar Abbas, kan udah beres, ya kan, semua nggak boleh makan babi, semua nggak boleh kebaktian, semua nggak boleh sembahyang. Ya, udah aja sekalian jebur, jangan satu kaki di kubangan, satu kaki di daratan. Ya, seperti kita sekarang ini, ya kan? Jadi setengah-setengah Iya. kayak yang kita ini. Jangan sekalian jebur sekali udah. Ya kan? Semua diharuskan pakai jilbab seluruh perempuan, menutupin aurat. Ya udahlah, nggak yang Kristen, nggak yang Katolik, nggak ada yang Buddha, semua pakai jilbab macam di Iran gitu. Ya udah sekalian Indonesia apa Islamic State of Indonesia negaranya. Jadi jangan bilang ngaku Republik Indonesia lagi. Udah nggak ada yang namanya Pancasila. Pancasila itu Iya, bubarin benar. aja. Sekarang mana ada ketuhanan yang Maha Esa? Nggak ada kan? Adanya yang keallahan yang Maha Esa. Ya kan, semua standarnya yang gara-gara atas tekanan ormas semua diganti menurut Iya. kemauan mereka. Nggak tentu menurut ajaran mereka, soalnya mereka sendiri nggak ngerti ajaran mereka. Ya kan, dipaksa pakai bahasa asing, ya kan, buku-bukunya dipaksa membaca dengan bahasa asing yang saya berani bilang 95% nggak tahu artinya, ya kan, bisanya membaca asing, bahasa asing, bahasa Indonesianya Iya. nggak dibaca, ya repot. Jadi kalau kamu mau melawan arus begini, gimana kamu bisa melawan arus, ya kan? Seperti ikan salmon, dia mau bertelur aja mesti melawan arus. Ya sekalian aja ikut arus, kan lebih enak. Ya kan? Kenapa mesti melawan arus? Ikut arus saja sekalian. Iya. Ya kan? Itu yang sering kita kumandangkan, ya kita ulang-ulang. Ya memang itu kenyataannya begitu, mau diapain? Ya kan? Itu sih kalau menurut saya. Ya. Ya, pokoknya memang Pak Andi, Pak Teddy, kita itu bukan pesimis ya, justru karena kita tahu realistis. Nah, untuk membangkitkan Indonesia nggak bisa, harus bubar dulu. Istilahnya itu mau apapun nggak bisa, harus dibubarkan. Kenapa? Karena ini sistem cancer itu udah jadi nih di Indonesia nih. Kamu cabut mati, udah nggak bisa. Yang benar ada ya udah di seperti orang kalau bangun rumah udah salah. Indonesia ini adalah sebuah bangunan rumah yang salah. Dari awal sudah salah semua. Ya, Soekarno itu ya dia keliling Nusantara, dia tipu itu semua raja-raja Nusantara tuh. Oke, kontrak 20 tahun. Iya. Mana sekarang kontraknya nggak ada semua kan? Loh kita jangan ngomong Soekarno itu Soekarno itu loh, menipu semua orang loh. Nah, contoh soal forex di Papua. Itu kan nggak ada 20 tahun punya kontrak. Itu kontraknya seumur hidup. Nggak ada expiration-nya kan. Makanya waktu Jokowi perang. Nah, itu kan referendumnya kan juga salah sama si Soekarno ya. Referendumnya kan juga salah itu. Kontraknya nggak ada expiration-nya lah. Nggak ada Iya, tapi batas. kalau yang RMS segala macam itu ada kontraknya. Iya, maksudnya jadi gimana? Ya susah ya harus bubar. Makanya karena sudah salah semua, itu kan saya bilang itu adalah sebuah bangunan rumah yang salah dengan segala macam janji manis apa segala macam, tapi kan nggak ada yang bisa dipenuhi oleh pemerintah karena kan si Islamnya ini kan jahat. Saya tidak berkata Soekarno jahat, tapi Iya. Soekarno itu dia memang melakukan penipuan terhadap para raja-raja Nusantara. Kalau ditanya sekarang dokumennya pada kemana udah nggak ada. Padahal itu adalah kontrak membuat sebuah republik selama 20 tahun. Sekarang lagi
Sekarang balik lagi, kita bercermin. Kita orang Kristen gimana bercermin? Lawang gerejanya, mega church-nya aja nggak mau bantu, nggak mau bergerak, Mega ya Church udah saja cuci biarin aja. tangan, kayaknya nggak bisa. Exactly. Jadi ya mendingan Indonesia bubar, terus nanti pendeta apa gereja-gereja mega church ini udah nangis-nangis, ya biarin suruh Bubar, merasakan. ikut Ini bubar, udah terlambat, udah habis. Biarin bubar aja lah. semua. Nah, iya, bubar semua. Berarti mereka baru merasa nangis tuh. Ya kan, gerejanya gede disita, dijadiin masjid. Terus lu mau ngomong apa? Nggak bisa. Nah, sekarang nggak kasih ada kesempatan orang-orang mega church ini. Pendeta gede-gede ini, gerejanya jumatan ribuan. Dia nggak mau buka suara. Urusan simple-simple kayak urusan Sukabumi aja. Kamu buka suara kayak menolak atau mengecam atau apa. Buka suara. Kagak ada. Satu pun nggak ada yang buka suara termasuk PGI. Ya kan? Ya udah, mereka kalau udah begitu ya biarin aja. Yang mereka mementingkan membangun gereja satu kerajaan yang besar, mega church. Nggak Ya ada kan? nyalinya, Pak. Nggak Nah, Nggak iya, ada nyali iya, ya. iya, nyalinya, nggak ada iya. nyalinya, Lo nggak kan? nggak ada Kalau nyalinya. kamu nggak mau keluar duit, nggak mau, ya keluar suara kayak at least keluar suara. Saya menuntut keras kejadian di Sukabumi. Period. That's it. Satu statement. Apa susahnya sih? Kasih support gitu loh. Kasih support. Nah, Nah, suara itu kagak ada, Pak. makanya itu. Nah, makanya sekalian Indonesia bubar, mereka bakal nangis itu kata orang tua zaman dulu. Nangis itu sampai air mata mengalir ke atas, bukan ke bawah lagi. Ya kan? Orang tua zaman dulu kalau ceritakan gitu. Kalau kita nih Iya, saking iya, iya, dosanya, menangis. nangis air mata mengalir ke atas katanya. Biarin aja sekalian dah. Kalau menurut saya, ya kan? Mereka Ya, saya, ya, Nangis, nah, katakan artinya nangis sampai nggak keluar air matanya lagi, berarti kan itu kan. bisa juga. Nangis sampai nggak keluar air mata lagi. Saya ngomong gini kan kenyataan toh Pak Teddy. Kan saya kasih tahu kamu waktu minggu kebaktian minggu lalu. Saya ketemu itu satu iya, pastor iya, iya. mega church. Saya ngomong cecet cowet 5 menit, dia diem aja. Iya pak, gitu. Gue bilang buset nih orang. Udah begitu waktu saya paksa dia giliran dia kasih ngomong, dia bilang oh saya harus jalan ya sorry. Dia takut duitnya hilang, Pak. Orang menafikin semua. Padahal dia lagi bangun gereja tuh besar di Jakarta. Dia bangun dia punya istana. Dia ketemu Pak Andi salah, dia pikir Pak Andi mau keluar duit, katanya mau lama minta duit Pak Andi. Pak Andi juga tega juga. Orang udah tahu dia lagi bangun gereja kan butuh duit, malah dimintain duit. Pak Andi nggak tahu diri nih. Pak, kalau sekarang saya baca orang punya chat di sini luar biasa dukungan mereka ya. Toga pas 1000 pemerintah berani mengorbankan rakyat. Iya, daripada memberantas korupsi. Memang tidak pro rakyat. Ini saya senang. Iya, iya, benar Pak. Ini orang-orang. Kalimantan sudah dikuasai Darun. Di sini mantan sudah dikuasai Darun. Ya, saya senang dukungan-dukungan begini. Tapi saya itu kritis orang ini yang sinis itu ya. Soal dikira kita ini tidak menerima pendapat. Iya. Andi, ini aja. Negara maju mana ada sih namanya ormas? Orang radikal gitu. Nggak boleh kan, illegal. Masa ormas di Indonesia bisa lebih kencang, lebih kuat dari pemerintah? Daripada pemerintah. Ormas bisa ini Pak dari Nocebil dia dari Nocebil bilang Konoha harus perang saudara dulu baru bubar. Ya, dia bilang perang saudara dulu Pak, baru bubar. Masa TNI takut sama ormas? Masa tentara takut sama ormas? Polisi takut sama ormas? Ya kan? Presidennya pun takut sama ormas. Gimana jadi? Jadi susah lah. Susah tadi. Makanya itu sekalian aja deh. Ayatollah Ma'ruf Amin. Presiden Anwar Abbas. Udah sekalian. Beres Indonesia. Tenang. Yeah. Ya kan? Kalau Sinyo, ya di sini komentar Sinyo katakan presidennya takut sama ormas betul. Ya, Sinyo bilang begini Pak, beta orang Kristen Indonesia yang merdeka baik secara hati, jiwa dan pikiran.
berdamai pada diri sendiri karena kita sudah dimerdekakan, diperdamaikan dengan darah dan nyawa Yesus Kristus. Bagaimana itu Pak Paul? Ini bagus, udah baca komentar orang. Ya, dia Ya kembali retorika aja dia ngomong itu. Oh, retorika ya. Saya, Pak, saya boleh itu ya, saya boleh nebeng ya masalah provinsi saya ya. Saya cuma ulang-ulang ya. Baru saya sendiri menelanjangi, kalau telanjang itu kemarin masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, yang khususnya di Minahasa, yang mayoritas Kristen. Kemarin Anda diadu domba oleh, saya bilang aja, oleh pejabat negara kita. Ya, saya cuma minta tolonglah, supaya kamu jangan berkelahi sesama lembaga gereja kamu di sana, saling mengutuki. Saya ulangi lah, teman-teman, buka sebenarnya pikirannya. Orang yang akan negara yang melakukan kepada masjid-masjid di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sumatera, dan di mana tidak pernah tersentuh hukum. Saya bilang aja, saya minta tolonglah kepada rakyat Minahasa, berubahlah. Anda gereja, ya bersinode, baru di framing melakukan korupsi. Mereka ingin menghancurkan Sulawesi Utara. Dan Anda tahu strategi mereka dengan menghancurkan Sulawesi Utara, Minahasa yang mayoritas Kristen, maka si lembaga Islam ini akan masuk dengan mudah. Karena Anda di framing, ketua sinode Anda dianggap melakukan korupsi, dan pejabat negara yang pernah menjadi sekretaris pemerintah itu di provinsi dimasukkan ke penjara karena di framing dengan korupsi. Nah, inilah yang rusak di negara kita. Di orang Manado itu sudah tidak ada nyali. Tidak ada yang berani berteriak. Anda cuma jago di kampung, saya bilang. Dulu saya masih ingat, Permesta itu luar biasa. Demi nyawa. Mereka mempertahankan Sulut itu. Tapi Anda sekarang berani. Tidak berani mau melihat bahwa pimpinan sinode itu dipenjarakan. Tetapi Anda tidak melihat secara holistik. Saya bilang, Islam itu melakukan korupsi besar sampai triliun, tidak disentuh hukum di Indonesia. Anda cuma disentuh dengan 500 miliar, Anda mendukung dimasukkan penjara. Seolah-olah Anda bercerita, wah ini harus dipenjara dia. Anda lagi diadu domba orang Minahasa. Orang Sulawesi, saya menebeng aja, cuma mau membakar semangat orang Sulut itu. Supaya jangan itu oleh pemerintah pusat dengan lembaga agama. Masa dipenjarakan Pak si Dr. Arina itu ketua sinode itu, kemudian si udah lupa sih namanya yang bekas sekretaris provinsi itu dimasukkan ke penjara lagi Pak, selalu dituduh korupsi. Sekarang saya tanya balik, apakah Anda orang nasionalisme kalau Anda Islam itu membangun triliun itu, baru Anda yang ada di Sulawesi Utara ini jualan ini, tapi sudah dari tahun lalu ya, orang sudah di penjara, nggak tahu udah diputuskan cuma apa ya, membakar semangat orang Minahasa. Nah, sekarang saya tanya secara general ya. Nah tadi kamu udah nyinggung hukum. Sekarang saya tanya, kalau yang terdakwa itu orang Kristen, hakimnya 3 orang, 2 berjilbab, terus lu mau ngomong apa? Itu yang tanya. Kalau kita di sini di US kan itu juri sistem ya, hakim tidak ada suara, hakim tidak menentukan salah atau tidak salah. Hakim itu cuma menentukan menurut hukum itunya berapa tahun ya kan? Itu aja hakim, kerjaan hakim cuma menentukan berapa tahun gitu. Tapi hakim tidak menentukan salah atau tidak salah. Itu kita di sini ya. Nah di Indonesia, makanya saya tanya lagi sama kau. Kamu udah jemput nyenggol-nyenggol hukum. Nah kalau yang terdakwa itu Kristen, hakimnya 3 orang, yang 2 pakai jilbab, terus lu mau ngomong apa? Bukti apa yang kamu keluarkan itu udah nggak masuk di otak. Kan gitu. Jadi kita jangan bilang Indonesia negara hukum apa, negara hukum bullshit. Udah.
Nggak ada deh hukum. Ya kan, lu lihat sendiri kejadian yang di Surabaya itu, hakim bisa dapat 20 miliar. Ini satu orang ini membunuh loh ya, membunuh bisa lolos dengan duit 20 miliar. Itu yang terjadi di Surabaya. Ya, kita lihat aja. Jadi, tapi pertanyaannya lagi, kita sering kumandangkan di sini, apakah Indonesia siap dengan sistem juri? Saya juga bingung, nggak mungkin bisa siap, soalnya apa? Level pendidikan rakyat masih rendah, ya kan? Nah, jadi juri sistem itu kan kamu harus paling dikit, ya ngerti logik, berpikir secara logikal. Kalau ada case-case kan bisa ngerti. Kalau Indonesia, standard of education-nya kan masih rendah. Ya mungkin nggak tahu ya. Jadi juri sistem nggak siap Indonesia. Tapi kenyataannya dengan hakim yang berjilbab repot juga kita. Jadi nggak tahu deh. Jadi jangan bilang negara hukum. Itu deh. Ini tambahan Pak, saya tadi. kalau juri sistem mengerti Pak. Masalah sosial di Indonesia kita bicara. Namanya basic agamanya itu sudah merasuk ke semua sistem. Tidak bisa dirubah Pak. Hukum di Indonesia itu Pak. Terjadi diskriminasi. Bapak lihat kan. Setiap kali ada pengadilan saya bilang. Mereka akan berjubah agama Pak. Waktu ke pengadilan. Kemudian Bapak bilang tadi. Kalau si hakim, jaksa itu. Saya bilang namanya mezhab agamanya sudah ada di kepala dia, Pak. Dia tidak akan mengerti hukum. Dia akan kembali ke agama itu. Itu ajarannya mereka begitu, Pak. Itu yang terjadi realitas di negara kita. Umpamanya ada orang kasih contoh, Pak. Ada kasih contoh. Kemarin saya nonton yang bekas Wakapolri. Semua itu pernyataan dia saya nonton. Ya, maupun di YouTube interview, maupun dia hadir di media mainstream. Dia pernah mengatakan, Pak, jujur dia sebenarnya tidak tega melihat si Tibo itu dihukuman mati, Pak. Dia seorang polisi, Wakapolri, tapi dia nasionalisme. Cuma ditekan oleh agama ini sehingga dihukuman mati. Banyak juga, Pak. Banyak juga hal lain-lain. Waktu dikunjungi, you masuk ke Islam lah, supaya hukuman you berkurang. Benar, itu dilakukan. Sering. Nah, mereka berkolaborasi dengan hakim, dengan semua caranya begitu di Indonesia. Memang negara kita sudah rusak. Korupsi pun, Pak, itu berelasi dengan itu, Pak. Mau bilang apa? Berelasi. Kemudian kejujuran itu tak ada, karena kejujuran itu berelasi dengan mezhab agamanya dia gitu. Tadi juga Bapak itu Andi bicara Sri Mulyani sebenarnya pandangan baik. Tapi mezhabnya Islam sudah ada tekanan, dia tidak akan jujur, tidak ada kebenaran. Karena mereka lebih banyak berbohong. Iya, ada tekanan, Pak. Itu realistis. Nggak usah kita mau begini, begitu, gitu. Ya, jadi makanya Teddy, kamu ngomong mengenai hukum itu sama juga kamu ngomong sama tembok, kalau saya bilang. Udah percuma. Satu, kita lihat kan banyak contoh soal yang terjadi ya dalam belakangan berapa tahun ini. Contoh soal seperti Muhammad Kacik. Muhammad Kacik kan cuma merespon apa yang dikatakan sama si Abdul Somad. Abdul Somad bilang, Yesus disalib dikelilingi nama jin. Nah, si Muhammad Kacik bilang, itu ada di buku kuning. Di buku kuning diceritakan waktu Muhammad sholat, dia dikelilingi jin. Itu aja udah dikasih 10 tahun kan, si Muhammad Kacik. Gimana coba? Gimana tuh? Enggak. Jelas. Bottom line, kalau dia mengkritik Kristen itu artinya dakwah. Kalau kita mengkritik katanya penistaan agama, ya udah mau diapain lagi? Repot, nggak bisa baca. Saya lihat chat di sini ya, luar biasa ya. Saya lihat chat orang-orang di Indonesia mulai terbuka mata ya. Dari sini Oluan katakan terdakwa Uklim akan kenakan atributnya. Kalau terdakwa dia akan menggunakan atribut, benar. Kemudian ini King Kong ini, bootcamp ini, dia karena NMB dibunuh. Saya jujur, ini orang udah terbuka matanya. Nah, mereka tahu si NMB ini, saya tahu NMB sebelum dihukum. Ini dari pandangan King Kong katakan ya di Rose. Banyak di sini kasih komentar bagus. Toga Pasar Ribu, saya senang itu. Kemudian banyak yang mendukung apa pandangan kita. Tetapi itu saya bilang mereka akan berjubah agama, benar Pak. Apa ini semua muncul Pak? Masalah
NMB itu dibunuh, itu benar itu. Bukan tidak. Cuma negara menutupi kejahatan itu. Ya, negara menutupi. Tapi penutupannya kejahatan itu Pak selalu menggunakan dalil agamanya itu. Itu yang saya marah sekali Pak. Sebenarnya kita cinta kepada Indonesia. Cuma itu Pak. Banyak ini sini oten penista habis dihukum seumur hidup. Nah ini dia Pak. Nah, ini Kak Ros. Indonesia sudah sangat rusak sistem hukumnya. Memang Pak, ini orang yang punya sumber langsung di Indonesia mengatakan itu. Memang hukum kita memang rusak dari dulu rusak itu. Contoh soal lagi tadi, seperti ya macam si siapa itu yang baru meninggal tuh, si Alvin Lim. Dia Iya, udah Alvin, tahu, iya. dia udah tahu dia itu diabetes, orang diabetes, dimasukin ke penjara. Tiap hari dicekokin es teh manis sama makan nasi. Tahu-tahu di dalam penjara dia bisa stadium 4 itu ginjal rusak ginjal. Iya kan? Kalau itu dibunuh pelan-pelan. Iya kan? Nah, seperti Muhammad KC juga digebukin, dikasih makan tai di penjara. Gimana? Lu mau ngomong hukum gimana? Itu nggak ada di buku hukum, itu nggak ada caranya begitu. Ya kan? Terus si Alvin Lim juga mau ketemu dokter, dipersulit. Nggak boleh. Harus ke dokter negara segala macam. Kan dia ada duit, dia mau ketemu dokter pribadi. Berapa kali ditolak. Katanya harus ketemu kedokteran dari penjara segala macam. Jadi diulur sampai ginjalnya benar-benar rusak. Jadi gimana lu mau ngomong hukum macam dari segi mana? Repot. Ya oleh sebab itu, ya kita Pak, ya kita kalau Tapi Pak Alvin Lim itu kesalahannya karena dia dekat sama orang-orang Islam radikal itu loh Pak. Kalau enggak, penuh saya bilangin. Kesalahan Alvin cuma itu saja. Dia kejeblos itu, yang lainnya dia hebat, cuma kejeblos itu. Itu sebetulnya juga ketika di penjara, dia nggak bisa sembarangan dokter yang maunya kita, Pak. Saya kan pernah di penjara 2 kali, Pak. Nggak bisa, Pak. Maunya kita dokternya siapa, nggak bisa. Sekalipun kita cocoknya sama orang itu, ya pokoknya di penjara kan sudah ada dokter. Bahkan kalau dia masuk gawat darurat pun, masuk gawat daruratnya yang sudah ditentukan oleh penjara itu, karena mereka kan ada SOP, Pak. Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau kasus Alvin itu memang kasus khusus lah. Itu ada banyak. Coba kalau Alvin ini kemarin nggak deket sama Desik, nggak mungkin masuk penjara dia. Karena yang backingin Alvin ini juga banyak Pak. Orang-orang punya duit dan orang-orang pemerintah yang pro sama Alvin banyak. Cuman kemarin kan ditelabung sama Jokowi gara-gara deket sama si Habib Rizik. Orang lagi musuhan malah malah dideketin sama si Alvin ya, apalagi kita lagi ngejar teroris malah si Alvinnya deket-deket sama mereka itu loh, mereka sama si Eki segala itu kan, itu salahnya tuh. Begitu dia itu langsung saya tegur kemarin, aduh Alvin kamu salah, seminggu masuk penjara, seminggu kemudian ya. Apalagi kalau dokternya udah berjenggot, ya udah apa boleh buat. Enggak lah, tapi Alvin Lim itu nasionalisme. Cuman itu kan Alvin Lim itu orang yang nasionalis dan pengusaha-pengusaha pun, orang-orang Tionghoa pun banyak yang pro dia Pak. Termasuk saya pun, dan komunitas kita pun juga sama dia kan juga mendukung. Ya kan berapa kali dulu Alvin Lim kan dari 20.000 begitu masuk ke sini berkali-kali kan, sekarang udah banyak sekali tuh, viral sekali kan. Dulu kan subscribernya juga cuma dikit, begitu masuk kita baru dia banyak tuh. Kayak Monica Eka kan juga sama. Nah itu apa namanya sih, itu kan kesalahannya hanya itu saja. Tapi kalau masalah dokter itu memang sulit Pak. Kalau dokter itu memang nggak bisa Pak, kalau Alvin Lim itu. Tapi kalau memang di Indonesia ini memang soalnya gini, kalau kamu sedang berkuasa, ya kamu yang punya hukum Pak. Jadi masalahnya kapan kita berkuasanya? Ya nggak akan pernah. Orang dikuasai sama orang Islam, sampai kapanpun ya nggak bisa. Pak, mau sampai kapanpun, yang namanya keadilan itu ya punya orang Islam, bukan punya kita. Sampai kapanpun. Makanya ya memang, dan sekarang ini Tuhan izinkan bubar. Bukan Tuhannya jahat. Enggak, justru itu kehendak Tuhan Indonesia bubar. Gitu loh. Tapi kapakan suram? Ya belum tentu suram. Justru dengan bubarnya itu nanti kayak wilayah-wilayah Bali akan makmur tuh, Manado makmur tuh, orang Dayak makmur. Kenapa? Karena nggak dihisap sama si grupnya
si ini kan, si grupnya orang-orang Islam ini, grupnya Yusuf Kala. Sekarang ini kan dihisap semua sama grupnya Islam. Tapi kalau ini bubar, malah nanti Nusantara ini berjaya, ya kan? Zaman Majapahit itu apakah itu negara kesatuan? Bukan, Majapahit itu kan negara federasi Pak sebetulnya Pak. Semua wilayah itu punya punya apa agama dan kepercayaan masing-masing, tradisi masing-masing. Di wilayah di bawah kekuasaan Majapahit, Bayar Upeti mereka. Tapi itu federasi Pak. Ntar siapa yang kemarin jelaskan ya? Pak, Sebentar ini ya. ada orang, Pak, ini ada orang Kenapa? di apa? Ada orang di Parepare minta tolong bahas tentang Parepare. Nah, dia minta tolong lah karena gereja mereka dipersekusi benar-benar. Itu menggunakan lembaga negara, Pak. Itu kemarin itu kenapa dia lagi Ya memang harus bubar, udah nggak ada cara memposisikan. lain. Jadi dengan bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia justru akan membuat negara wilayah-wilayah Nusantara ini akan menjadi makmur. Yang bangkrut ya cuma yang di daerah Jawa, ya Sumatera, karena nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau Kalimantan mereka masih punya. Kalau yang bagian timur semua Indonesia Timur semua kaya. Yang kere yang bagian barat, makanya pada nggak mau bubar orang Islamnya. Tetapi kalau bubar itu kan baik. Sekarang semua wilayah Islam itu disupport oleh wilayah Kristen. Dan wilayah Kristen itu dimiskinkan menjadi kantong kemiskinan. Ya memang nggak ada cara lain, memang harus bubar. Itu kehendak Tuhan Yesus agar Indonesia itu bubar. Bukan kehendak saya, itu kehendak Tuhan Yesus, itu Wahyu Jibril, itu bukan negatif, bukannya kita pesimis, enggak, memang harus bubar. Justru itu adalah sebuah optimisme membubarkan khilafahnya Indonesia, karena itu sudah kemana-mana itu ininya. Dan itu udah pasti bubar, udah nggak bubar, udah nggak kuat bayar. Freeport aja udah nggak ada emasnya kok, udah habis kok. Makanya sama Amerika dijual, dilepas. Ya kan, begitu mau dilepas kontrak langsung tuh disikat dihabisin dulu kan. Goblok si Jokowi ini kan. Si Jokowinya buat pamer nih, saya berhasil beli Freeport nih, berhasil kembali ke Indonesia. Iya, tapi udah nggak ada isinya, udah jadi kubangan. Itu masalahnya. Jadi bukan pesimis ya, bukan ya. Tapi kita justru itu kan menjadi kemakmuran bagi semua wilayah-wilayah, kantung Kristen, kantung Hindu, ya, kantung agama kepercayaan, justru akan menjadi kekuatan, gitu loh. Justru akan melemahkan orang Islam, ya, dengan bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu akan melemahkan Islam. Karena Islam ini kan sekarang sudah digerus, tapi pemerintahannya turun-temurun dipegang oleh Islam-Islam ini, pemerintahannya. Itu masalahnya. Dengan bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, maka akan membuat justru wilayah-wilayah itu akan menjadi kuat. Dan kalau mau kumpul dengan kesepakatan baru, oke kita bersatu kembali, tapi dengan kesepakatan baru. Kalau sekarang nggak bisa bikin kesepakatan baru, itu loh dasarnya, ya. Makanya Ya Indonesia, bubar bukan berarti ya, hancur, Pak. Bubar berarti bukan ada, Iya, contoh iya soalnya nggak kan hancur. banyak seperti Yugoslavia bubar jadi negara kecil-kecil, Herzegovina, Montenegro segala macam, ya kan? Orang miskin, Soviet Union dulu bubar ya. Ada baiknya juga orang dari ada baiknya. Azerbaijan, China, ya udah pecah sendiri-sendiri lebih bagus, rakyat Pecah lebih bagus. sendiri-sendiri, administrasinya itu loh Pak, administrasinya Pak yang Iya, bubar Pak. bukan negatif, konotasinya bukan negatif, Bukan ada negatif, justru itu bukan bagus Pak. Indonesia bubar itu bagus Pak. bagus. Di sebagian orang bilang negatif karena dia melihatnya secara holistik Indonesia. Mereka lupa bahwa Indonesia itu ada kantung-kantung Kristen, kantung Bali. Dan itulah asal usulnya yang membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang ditipu oleh Soekarno itu. Para raja-raja ini ditipu oleh Soekarno. Itu loh yang saya maksud. Itu malah positif, itu kan administratif. Supaya jadi dikuasai, selama administratifnya dikuasai oleh Islam, ya kalian semua kan diperes sama orang Islam. Bikin gereja kamu kudu bayar pajak. Pemerintah aja kudu bayar pajak sama orang Islam kok. Itu Ya, masalahnya. macam-macam
sistem Papua dia bisa bekerja sama dengan Australia, bisa maju pesat, Australia investasi Australia masuk, lebih bagus lah bubar. Jadi nggak Iya, dikontrol sama Jakarta, betul. iya kan? Dan justru makanya orang Islam takut Pak kalau bubar. Kalau Indonesia bubar takut kenapa? Nah, Mereka kan nggak soalnya punya uang. yang takut Sumber tuh yang uangnya cuma di semua Jawa, dari Papua, Pak. yang di Sumber Jawa uangnya nih. dari Papua, dari Manado, dari Kupang, dari Kalimantan. Itu sumber uangnya orang Islam sekarang ini. Begitu bubar, kere Pak langsung Pak. Habis Pak. Oke lanjut lagi. Saya sambil ini ya.